jadi boleh. Ngasih lagi. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mavi Editing, channel asli anak nelayan Desa Kalibuntu, Keraksaan Probolinggo. Oke guys, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan informasi seputar aktivitas sebagian orang Desa Kalibuntu ketika air laut sedang surut, yaitu mencari kerang ataupun mencari siput dan semacamnya. Nah, itu orang Kalibuntu menyebutnya rangkarang. Ya, rangkarang. Jadi ketika kalian pergi ke Desa Kalibuntu dan mendengar orang sini berbicara ingin rangkarang, itu artinya orang tersebut akan mencari kerang ataupun mencari siput dan semacamnya yang bisa dimakan ataupun dijual. Nah, seperti apa rangkarang itu dan bagaimana cara mencarinya? Maka jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum itu jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe channel ini agar kami tetap semangat dalam membuat video-video berikutnya. Oke guys, semoga bermanfaat. Selamat menonton. Enjoy! Oke guys, sekarang kita sudah berada di tengah laut Desa Kalibuntu. Seperti inilah guys keadaannya ketika air laut surut di waktu sore hari. Dan pas sekali untuk kita mencari kerang atau rangkarang. Karena surutnya air laut itu tidak nentu. Kadang pagi hari, kadang siang, kadang sore, kadang juga malam hari. Nah, biasanya orang Kalibuntu itu kebanyakan mencari kerang ketika air laut surut pada sore hari. Ada juga pagi hari tapi sedikit. Nah, sekarang inilah waktu yang tepat untuk mencari kerang dan semacamnya atau rangkarang. Dan perlu diketahui juga guys, untuk mencari kerang kita harus berjalan kaki terlebih dahulu melewati lumpur kurang lebih 200 atau 300 meter dari daratan menuju tengah laut, atau orang sini menyebutnya palau, yaitu tengah laut. Jadi kita harus berjalan terlebih dahulu guys. Dan sepertinya kita masih kurang ke tengah lagi. Kita menuju ke sana guys. Lalu kita lihat orang-orang yang sedang mencari kerang dan kita cari tahu bagaimana cara mencarinya. Oke, lanjut. Nah, ini dia guys, cara yang pertama mencari kerang, yaitu menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu, yang mana di bawahnya itu ada besinya guys. Dan caranya pun sangat mudah, hanya ditarik ke belakang saja. Nanti kalau ada kerangnya tinggal diambil saja guys. Itu biasanya terasa bedanya guys kalau ada kerangnya. Pokoknya seperti itulah guys caranya, tinggal tarik saja ke belakang. Nah, itu dia guys, tinggal ambil saja kerangnya, lalu lanjut lagi, tarik lagi ke belakang. Inilah cara mencari kerang model pertama atau rangkarang dengan menggunakan alat. Oke. Dan inilah hasilnya guys, kerang yang siap dicuci, lalu dibawa pulang dan dijual ataupun dimasak.
Nah, kalau yang ini guys, mencari kerangnya menggunakan linggis. Gunanya untuk mencari kerang yang ada ekornya, atau disebut juga kerang purba. Kalau bahasa Indonesianya itu tebalan, dan orang Madura menyebutnya tebelen, yaitu kerang yang ada ekornya. Nah, ini dia guys, kita lihat tandanya kalau di dalam lumpur ini terdapat kerang. Biasanya itu nampak lubang kecil yang berkedip. Nah, di dalamnya itu ada kerang. Coba kita ambil dan ternyata memang ada guys. Nah, seperti itulah tandanya. Jadi kalau ada lubang kecil yang berkedip, berarti di dalamnya ada kerang biasa, dan langsung saja guys ambil, pasti ada. Oke. Selanjutnya kita lihat tanda-tanda adanya tebalan di dalam lumpur. Nah, seperti ini guys. Nampak ada garis kecil mirip bulu mata, dan biasanya itu di dalamnya terdapat tebalan. Dan langsung saja kita gali menggunakan linggis karena begitu dalam tempatnya. Dan kita ambil tebalannya, dan ternyata memang ada guys. Jadi seperti itulah guys tandanya, yaitu ada garis yang mirip bulu mata. Disitulah terdapat tebalan, namun cukup dalam dan harus menggunakan linggis. Dan inilah hasilnya guys, yaitu kerang biasa dan tebalan, atau kerang yang mempunyai ekor. Lanjut.